Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumil jami' ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was sholihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifina jami'an wa muqarrabin khassan la ruhi sultan wa ashabatul qatina jalani khassan la masyayikhina min adur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa afadhalin barati muhsin nasin marfatullah abaina matina wa batina wal qiratina jamin muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Allah min rahmat syai'illam al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para teman-teman santri, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan mengenai puasa. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah mulai memasuki wajibatus shaum atau hal-hal yang wajib dilakukan ketika berpuasa. Nah, kemarin sudah diterangkan bahwasanya di antara yang wajib adalah apa? Kemarin apa pembahasannya? Niat. Ya, jadi hal yang wajib dilakukan ketika berpuasa adalah niat. Nah, niat ini perkara yang sangat penting atau wajib. Makanya ada satu makalah yang mengatakan niatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya seorang yang beriman itu lebih baik daripada amalannya. Kenapa kok bisa begitu? Karena yang membedakan satu amalan dengan amalan yang lain adalah terletak pada niatnya. Ya, betul apa betul? Nah, sekarang saya tanya, perbedaan sholat asar dengan sholat isya selain di waktu apa yang membedakan? Rokaat. Kamu rokaat sholat isya berapa emangnya? Hah? Niatnya. Yang membedakan puasa Senin Kamis dengan puasa Ramadan apa? Niatnya. Ya, jadi kedudukan niat itu sebegitu pentingnya. Apa yang kamu niatkan itulah yang akan kamu dapatkan pahalanya. Nah, jadi niat ini sangat-sangat penting dalam setiap amalan. Contohnya lagi, kamu mukul temenmu di kelas pas tidur, ya kan? Ya kan, niatnya membangunkan dengan niatnya menyakiti. Yang satu dapat pahala, yang satu dapat dosa. Nah, itu. Jadi niat itu yang menentukan hasilnya kamu dapat apa, ya niat itu. Nah, kalau tidak diniatkan, enggak niat sama sekali, nah itu tidak akan mendapatkan apa-apa.
Jadi istilahnya kalau kamu puasa kok tidak ada niat puasa Ramadan misalnya, ya dapatnya cuman lapar. Jadi begitu. Itu pentingnya niat. Nah, niat ini letaknya di mana? Di mana? Letaknya niat ada di mana? Di hati. Ya. Jadi seperti itu. Puasa itu amalan badan, nah kalau niat itu amalan hati. Walau nawa lailatas syaki. Seandainya seseorang berniat puasa pada hari syak. Hari syak itu hari apa? Ada yang tahu? Hari syak. Yang udah aliyah biasanya udah tahu. Apa Ukti? Ahi? Apa hari syak? Hah? Hari syak itu tanggal 30 Syakban biasanya. Satu hari menjelang Ramadan. Jadi sebelumnya dibahas kalau penentuan awal Ramadan menggunakan dua cara. Yang pertama apa? Ru'yah atau melihat hilal. Yang kedua hisab. Hisab itu apa? Menghitung kalender. Nah, jadi biasanya bulan Syakban itu antara 29 hari atau 30 hari. Nah, pada tanggal 30 itu namanya hari syak atau hari ragu. Kenapa dinamakan ragu? Karena kalau kamu puasa Ramadan di hari itu tanpa melihat hilal, itu belum masuk bulan Ramadan. Sehingga puasanya sah apa enggak? Tidak sah. Tidak sah sebagai puasa Ramadan. Tapi dihitung puasa sunnah. Jadi begitu. Itu namanya hari syak. Walau nawal lailatas syaki ayyasuma ghadan in kana min Ramadan lam yajzihi. Apabila seseorang berniat puasa pada hari syak dengan niat aku niat puasa seandainya besok bulan Ramadan, maka niat yang seperti ini tidak dihitung cukup. Kenapa begitu? Karena niat harus jelas. Jadi ini niatnya, ada orang niat karena besok hari syak belum diketahui masuk Ramadan apa enggak. Dia niat kalau besok bulan Ramadan saya niat puasa Ramadan. Nah, niat yang seperti ini dianggap tidak sah. Contohnya lagi, contoh yang lain, kamu mau sholat zuhur misalnya. Tapi kamu belum tahu ini tuh udah waktu zuhur apa belum. Akhirnya kamu niat, saya niat sholat zuhur kalau sudah masuk waktunya. Dan ternyata itu waktunya belum masuk. Maka sholatnya sah apa enggak? Sholatnya sah apa enggak? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Kenapa? Karena belum waktunya. Fa innaha laisat jazimatan. Niat yang seperti tadi tidak dihitung tetap atau tidak berdasarkan keyakinan. Ilang tastanida kecuali apabila orang tadi menyandarkan niatnya ila qauli syahidin pada perkataan orang yang melihat, adlin yang adil. Kecuali niat tadi kamu sudah punya bukti, oh besok masuk bulan Ramadan. Kata siapa? Kata pemerintah misalnya. Atau udah ada yang melihat hilal. Nah, kalau sudah seperti itu niatnya sah. Karena sudah ada bukti memasuki bulan Ramadan. Wahtimalu qalatil adli, kemungkinan salahnya orang yang adil, au kadbihi atau kebohongan orang adil, la yubtilu tidak membatalkan al-jasma ketetapan niat. Walaupun kabar tadi ada kemungkinan benar atau salah. Tapi kalau orang tadi sudah kredibel, sudah punya kemampuan untuk atau sudah punya
sudah ada lisensinya untuk menentukan oh ini masuk Ramadan atau tidak. Nah, itu tetap bisa kita jadikan pegangan, bisa kita jadikan patokan. Jadi seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa tuh cuman mau masuk Ramadan aja kok seribet itu? Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa? Ahi? Hah? Cuman mau puasa aja, mau niat aja kok seribet itu kenapa kira-kira? Halo? Kenapa kira-kira? Hah? Ibadah spesial. Ya, supaya kita ini belajar cross check informasi, tabayun. Jadi begitu. Jadi Ramadan tidak bisa ditentukan berdasarkan katanya. Katanya ini besok puasa. Katanya ini besok enggak bisa. Tapi kita harus tabayun dengan jelas. Berita ini benar atau enggak, yang menyampaikan siapa. Nah, di situ ada pelajaran. Supaya apa? Supaya kita menyaring informasi. Kenapa menyaring informasi itu penting? Biar tahu kebenarannya. Ditambah-tambahi apa enggak? Nah, ada bumbunya apa enggak? Nah gitu loh. Itu pentingnya cross check informasi. Nah makanya dalam setiap ibadah harus berdasarkan keyakinan yang didapat dari informasi yang sudah dicek kebenarannya. Begitu. Makanya di usul fikih ada kaidah namanya al-yakinu la yuzalu bisyaki. Keyakinan tidak bisa dibatalkan karena ada keraguan. Kasyaki filailatil akhirati, sebagaimana keraguan pada malam terakhir min Ramadana, dari bulan Ramadan. Fadzalika la yamna'u jazmaniyah. Keraguan yang tadi tidak mencegah ketetapan suatu niat. Au yastanida, atau orang tadi menyandarkan ila ijtihadin, kepada ijtihad. Kal mahbusi, sebagaimana orang yang dipenjara fil matmurati, di dalam luangan, di dalam tanah. Idza ghalaba, apabila dia merasa ala dzannihi, atas persangkaannya, dukhulu Ramadhana, masuknya waktu bulan Ramadan. Bijtihadi, dengan istihadnya orang yang dipenjara tadi. Nah, di sini Imam Ghazali menggambarkan dicontohkan ada orang di penjara. Nah, di penjara dia ini tidak bisa tahu berita atau enggak punya informasi. Nah, tapi dia berusaha menentukan masuknya waktu bulan Ramadan. Nah, kalau sudah berusaha menentukan dan menurut dia, oh ini kayaknya sudah masuk bulan Ramadan. Jadi keyakinan tadi hasil dari ijtihadnya, maka hal yang seperti itu bisa dijadikan dasar sebagai penentuan masuk bulan Ramadan. Ya, jadi kurang lebih ya seperti itu. Kenapa kok harus yakin? Ya karena itu, amalan itu harus dilakukan dengan berdasarkan yakin. Karena kalau tidak dilakukan dengan yakin yang jelas, akhirnya akan merasa sia-sia.
ini bener nggak ya? Ini kira-kira udah sah apa enggak ya? Nah kan gitu. Dan kembali ke pembahasan awal tadi, niat yang kita lakukan, nah itulah apa yang akan kita dapatkan. Jadi misalnya kamu niat puasa, supaya apa? Saya mau niat puasa biar enggak diejek orang. Karena kalau enggak puasa nanti diejek. Udah gede kok enggak puasa. Nah yang kamu dapatkan yaitu cuman tidak diejek tadi. Atau misalnya kamu niat ikut ngaji. Kenapa ikut ngaji? Ikut temennya. Di kamar enggak ada temennya. Ya, yang kamu dapatkan yaitu aja. Tidak kurang dan tidak lebih. Nah jadi niat itu sangat-sangat penting. Makanya perlu kita betulkan niat kita sebelum kita beramal. Amal apapun itu niatnya perlu dibetulkan. Kenapa begitu? Karena pangkalnya amal itu niat tadi. Kamu kalau niatmu bagus di awal, insya Allah ketika kamu beramal akan dapat banyak kemudahan. Contohnya kamu mondok, niatmu mondok karena memang pengen cari ilmu. Nah, ketika kamu mondok pengen cari ilmu, nanti akan dapat kemudahan. Oh, ditemukan dengan teman yang mau nyari ilmu. Tapi kalau kamu mondok niatnya terpaksa, ya yang kamu dapatkan yaitu. Jadi begitu. Nah makanya ini pelajarannya pada sore hari ini kita belajar membetulkan niat kita. Niat itu ibaratnya kalau kamu naik kendaraan itu jurusannya. Misalnya kamu naik bis mau ke Jakarta. Tentunya kamu nyari bis yang jurusannya Jakarta. Nah itu niatmu tuh ibaratnya kayak gitu. Nah adapun nanti di jalan kamu ketemu manusia silver, ketemu tukang asongan misalnya, terus kamu turun, itu perkara lain. Tapi yang penting niatmu di awal udah baik. Nah, itu akan dapat kemudahan. Tapi kalau kamu di awal mau ke Jakarta, naik bis jurusan Jakarta, tapi niatnya mau lihat manusia silver, kira-kira kamu sampai Jakarta apa enggak? Enggak. Nah, gitu juga amalan kamu tuh kayak gitu juga. Jadi usahakan amalan apa aja niatnya kamu benerkan dulu. Yang pertama itu niatnya kamu benerkan. Puasa niatnya apa dibenerkan. Nanti kok di tengah perjalanan, di tengah kamu ngamalkan sesuatu nggak bisa menjaga, itu perkara lain. Nah gitu, setidaknya kamu udah punya akarnya tadi. Ya, gitu ya. Jadi sore hari ini pembahasan tentang pentingnya niat. Kalau niat kamu baik, nanti amalan yang dihasilkan akan baik. Tapi kalau niatmu buruk, amalan yang dihasilkan juga tidak maksimal, akan buruk juga. Ada dua orang, satu ngaji karena pengen dapat pahala, yang satu ngaji karena pengen pamer suara. Misalnya kayak gitu. Yang satu ya dapatnya pahala. Yang satu dapatnya ya pamer suara aja. Ya kira-kira begitu ya. Ya mungkin cukup dulu pembahasan kita pada sore hari ini. Ya intinya adalah perbaiki niat kita dalam setiap amalan kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kurangnya dari kemudahan saya, sempurnanya majelis, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.